Selamat pagi Mas Isa. Selamat pagi Mas. Ya Mas Isa, apa yang bisa dicermati dari pertemuan malam tadi Presiden dan Ketua Umum Partai Politik pendukung pemerintah tanpa kehadiran Ketua Umum Partai Nasdem? Ya, pertemuan antara Presiden Jokowi dengan 6 Ketua Umum Parpol tadi malam kan memang menjadi pertemuan lanjutannya, sekalipun dikemas dalam bentuk halal bihalal pasca Ramadan, dan ini menjadi bagian dari wujud konsolidasi partai-partai pendukung pemerintah, sekalipun pertemuan tadi malam tidak dihadiri oleh Ketua Umum Partai Nasdem ya. Nah, kalaupun kemudian spekulasi publik mengarah pada apakah pertemuan Presiden Jokowi dengan 6 ketua umum partai politik ini dalam rangka membangun satu formasi atau gagasan koalisi besar, ya saya kira sah-sah saja kalau kemudian spekulasi itu muncul, karena memang dari awal kan masih ada skenario bagaimana memasangkan misalnya Pak Ganjar Pranowo yang sudah diusung sebagai calon presiden oleh PDIP ini dengan Pak Prabowo Subianto sebagai ketua umum Partai Gerindra. Nah, tetapi kan kita melihat bahwa sikap dari teman-teman Partai Gerindra kan tetap pada gagasan awal bahwa Pak Prabowo lah yang diberikan mandat sebagai calon presiden. Nah, kalau pertanyaannya kemudian adalah apakah gagasan koalisi besar ini bisa terwujud, ya saya kira masih terbuka kemungkinan gagasan itu terwujud, sekalipun agak sulit karena kalau masing-masing partai politik antara PDIP dan Gerindra ini sama-sama memajukan calon presiden kan agak sulit ketemu formasinya, sekalipun kita masih melihat upaya itu sedang dikonsolidasikan oleh Presiden Jokowi dalam kapasitasnya sebagai salah satu kingmaker Pilpres 2024. Dan sekali lagi, Pilpres 2024 kan bukan hanya pertarungan antar capres, tetapi juga pertarungan antar kingmaker yang di dalamnya ada Bu Megawati sebagai Ketua Umum PDIP, kemudian ada juga Pak Surya Paloh sebagai Ketua Umum Partai Nasdem, kemudian juga ada Pak Prabowo sendiri ya sebagai Ketua Umum Partai Gerindra, dan juga yang tidak kalah penting yang menjadi sorotan publik adalah bagaimana intensitas atau komunikasi politik Presiden Jokowi yang sangat aktif sekali dalam rangka mengkonsolidasikan seluruh partai-partai pendukung pemerintah. Nah, kondisi ini tentu berbeda dengan apa yang terjadi di 2014 lalu, meskipun Pilpres saat ini dan 2014 sama-sama tidak ada kandidat petahana, sama-sama tidak ada kandidat incumbent, tapi kalau kita lihat di 2014 lalu kan Pak SBY waktu itu lebih memperlihatkan sikap politiknya yang cenderung netral ya, meskipun Partai Demokrat waktu itu bergabung dalam poros koalisi Pak Prabowo Hatta. Nah, sekarang kita lihat Pak Presiden Jokowi sangat aktif sekali dan beberapa kali kan memberikan sinyal bahwa Pak Presiden ingin mengkonsolidasikan seluruh partai-partai pendukung pemerintah. Nah, sekali lagi potensi terwujudnya koalisi besar meskipun sulit ya, tetapi masih terbuka kemungkinan. Nah, tentu ini kembali kepada kompromi-kompromi politik yang dihasilkan terutama antara Presiden Jokowi dengan Pak Prabowo dengan Bu Megawati dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum PDIP. Nah, tentu pasca pencapresan Ganjar ya saya kira kan memang di sisi lain menimbulkan kontraksi-kontraksi politik, terutama poros koalisi yang ada di Koalisi Indonesia Bersatu, dan sebagaimana dugaan awal, nah ternyata kan P3 pada akhirnya melabuhkan dukungan kepada Pak Ganjar Pranowo atau merapat ke teman-teman PDIP. Mas Isa, tahan dulu. Saya akan sapa Ketua DPP P3, Pak Ahmad Baidowi. Pak Ahmad Baidowi, selamat pagi Pak Ahmad Baidowi. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Publik tentu ingin tahu apa sih sebetulnya hasil pertemuan malam tadi, Pak Baidowi. Ya, semalam kan hanya update koalisi ya terkait dengan program pembangunan ke depan. Gitu. Jadi tidak lebih dari itu. Soal kemudian ada rempet-rempet pembicaraan politik biasa, namanya ketum-ketum partai bertemu ya kan nggak mungkin tidak membicarakan politik. Tapi kan sebatas brainstorming yang seperti itu.
apa yang disampaikan oleh Pak Erlangga dan Pak Prabowo itu kan sudah mewakili semalam. Oke. Bu, apakah benar bahwa pertemuan ini bagian dari konsolidasi yang terus-menerus dilakukan untuk memantapkan koalisi besar seperti yang disampaikan Ketua Majelis Pertimbangan P3, Pak Romi? Ya bisa saja, tetapi kan koalisi besar itu sesuatu yang sulit lah untuk terrealisasi gitu. Karena Pak Prabowo kan masih capres, Pak Erlangga masih capres, Ganjar capres, kan masa ada koalisi besar dari tiga capres itu. Dan sejak awal saya memang meragukan kalau akan terbentuk koalisi besar ketika wacana pertama kali ini muncul. Ya. Karena baru itu tadi, siapa yang mau jadi cawapres? Semua jadi capres. Dan dari hitung-hitungan komposisi politik, kayaknya kalau Ganjar Prabowo nggak ketemu gitu. Tidak saling melengkapi, hanya sama-sama dari basis nasionalis. Tapi namanya politik kan serba kemungkinan gitu. Seni serba kemungkinan. Segala sesuatu bisa saja terjadi. Ya, kuncinya di serba kemungkinan, segala sesuatu bisa terjadi. Sebetulnya apakah partai-partai koalisi pendukung pemerintah juga masih memungkinkan untuk ke arah sana? Misalnya tadi arahan dari mungkin dengan pertimbangan melanjutkan pembangunan dan lain sebagainya, maka koalisi besar Ganjar Prabowo akan terus diusulkan. Ya kalau P3 tidak dalam posisi itu ya. P3 kan masih realistis melihat peta hari ini. Gitu kan. Hanya kita lihat aja lah 5 bulan ke depan itu menjelang pemilu, menjelang pendaftaran ke KPU, apa yang akan terjadi gitu. Tapi sampai saat ini kan masih konsisten posisi dengan posisi masing-masing yakni sebagai calon presiden. Gitu. Yeah. Dan beberapa kali ditegaskan Pak Prabowo itu sebagai capres bukan cawapres. Gitu. Yeah. Itu kan sinyal